Widiana, bisa dimulai acaranya? Oke, selamat siang. Suara saya kedengaran? Jelas, Prof. Terima kasih. Mari kita mulai. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo budaya, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak narasumber dalam kegiatan briefing pelaksanaan ujian komprehensif bagi peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Wayan Widiana MPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu pengelola panitia PPG dan admin kelas untuk PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua, dan juga yang terhormat Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Bapak Ibu, jadi tidak terasa akhirnya Bapak Ibu sudah mampu menyelesaikan proses ya pembelajaran di pendalaman materi dan juga di pengembangan perangkat pembelajaran untuk PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua, dan untuk menapak ke kegiatan selanjutnya yaitu PPL, Bapak Ibu terlebih dahulu harus melalui ujian komprehensif yang akan dilaksanakan mulai besok dan juga lusa. Nah, bagaimana persiapan yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi ujian komprehensif tersebut akan dipaparkan nanti oleh narasumber kita, Pak Prof. Wayan Widiana. Mohon Bapak Ibu nanti dapat mencermati dengan baik. Nah, sebelum masuk ke acara inti, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan briefing pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Prof. Wayan Widiana untuk dapat memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan, Prof. Terima kasih Pak D. Suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas dan merdu, Pak Prof. Oke, terima kasih banyak. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu mohon merindim dulu namanya, prodi _ nama Bapak Ibu. Harusnya pesertanya berjumlah 800-an, tapi ini yang baru join baru 712. Jadi kami akan cek kira-kira prodi apa yang belum bergabung sesuai dengan jumlah peserta. Nah, tolong di-rename namanya di Zoom, prodinya _ nama Bapak Ibu ya. Bu Fitri bukan di sini, bukan di kolom chat ya, tapi nama di ininya, nama Zoom-nya di rename, bukan tulisnya di kolom chat ya. Jangan di kolom chat tulisnya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai sesi ini. Bapak Ibu, ini adalah salah satu sesi penting dalam pelaksanaan PPG. Mohon Bapak Ibu untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nanti silakan dicermati apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa mengerti seutuhnya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu ya. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua
bahwa salah satu proses pendidikan adalah ujian komprehensif. Ujian komprehensif dilakukan ketika Bapak Ibu dianggap sudah menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2, yaitu tahap pendalaman materi dan tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Tahap pendalaman materi ada tiga langkah dan ada 4 langkah untuk tahap pengembangan perangkat. Nah, ketika Bapak Ibu dianggap sudah menyelesaikan proses itu, maka Bapak Ibu akan memasuki ke tahap 8 dan 9. Pada tahap ini Bapak Ibu akan diminta untuk melaksanakan kegiatan PPL. Namun sebelum kegiatan PPL, Bapak Ibu akan melakukan kegiatan ujian komprehensif. Nah, apa itu ujian komprehensif? Adalah ujian yang dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan penguasaan Bapak Ibu terhadap materi dari langkah 1 sampai langkah ke-9. Apa saja yang disampaikan ketika ujian komprehensif? Materi yang disampaikan itu adalah materi yang berkaitan dengan setiap langkah yang Bapak Ibu lakukan. Mulai dari identifikasi masalah, penyebab masalah, penentuan solusi, sampai pada membuat rencana aksi. Selain itu, Bapak Ibu juga akan ditanyakan tentang literasi, numerasi, hot, dan e-text. Ujian komprehensif ini tidak ujian tertulis, tetapi ujian yang dilakukan secara lisan. Tanya jawab, Bapak Ibu. Lisan dan tanya jawab. Bapak Ibu, setiap peserta itu diberikan waktu 50 menit untuk sesi tanya jawab. Ada 9 pokok materi yang harus Bapak Ibu bisa kuasai berkaitan dengan ujian komprehensif ini. Pertama adalah kemampuan Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah, kemampuan Bapak Ibu melakukan eksplorasi masalah, kemampuan Bapak Ibu menentukan penyebab masalah, kemampuan Bapak Ibu melakukan eksplorasi penentuan solusi, kemampuan Bapak Ibu sampai pada Bapak Ibu menerapkan TPEC dalam rencana aksinya. Nah, ketika ujian komprehensif ini berlangsung, Bapak Ibu masuk ke LMS, kemudian cari bagian ujian komprehensif, klik tulisan ujian komprehensif itu, kemudian akan masuk ke beranda seperti ini. Nah, setelah masuk ke beranda seperti ini, kami minta Bapak Ibu untuk mengupload 2 rencana aksi yang sudah Bapak Ibu buat, ya. 2 dari 4 rencana aksi yang sudah Bapak Ibu buat. Silakan pilih 2 rencana aksi yang terbaik menurut Bapak Ibu. Nah, ujian komprehensif ini itu 50 menit waktunya. Jadi dari 50 menit itu akan diatur oleh penguji untuk menanyakan 10 kompetensi yang Bapak Ibu harus kuasai. 10 kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai. Pengujinya terdiri dari 2 orang, yang terdiri dari dosen kedua-duanya. Kalau dulu pernah ada 1 dosen, 1 guru, sekarang dosen kedua-duanya. Ya. Ada ketentuan yang harus Bapak Ibu lalui jika mau lulus PPG. Minimal skornya itu 70. Kalau di bawah 70, maka Bapak Ibu tidak lulus PPG. Nah, nanti sebagai bukti perekaman, Bapak Ibu akan direkam proses wawancara ini. Ya. Sekarang saya menyampaikan bahwa proses wawancara ini akan direkam. Ujian komprehensif ini akan direkam. Nah, ini Bapak Ibu ada 2 dosen nanti akan masuk melalui link Zoom yang sudah dibuat oleh admin. Nanti admin akan memandu Bapak Ibu. Admin kelas, Bapak Ibu bisa ajak diskusi dan tanyakan seandainya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan ujian komprehensif ini. Beginilah skema ujian komprehensif yang berlaku saat ini.
Jika Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai 70, maka Bapak Ibu tidak lulus PPL, maka Bapak Ibu harus mengulang. Dan waktu mengulangnya bisa saat itu dan besoknya. Jika Bapak Ibu mendapatkan nilai lebih dari 70, minimal 70, maka Bapak Ibu tidak perlu mengulang dan langsung dinyatakan lulus dan bisa mengikuti PPL. Nah, ini 10 komponen yang akan ditanyakan secara lisan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kedua melakukan eksplorasi penyebab masalah, sampai pada tipex. Termasuk Bapak Ibu akan ditanyakan penguasaan konten materinya berkaitan dengan HOTS dan literasi numerasi. HOTS dan literasi numerasi itu Bapak Ibu wajib menguasai konseptualnya. Bapak Ibu juga wajib mampu mengimplementasikannya. HOTS itu apa, literasi itu apa, bagaimana masalahnya pada siswa, bagaimana kita harus menekankan pembelajarannya pada siswa, bagaimana kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, ini nilai-nilai yang mungkin saya nggak tahu apakah di peserta terlihat lagi atau tidak. Kalau sebelumnya terlihat, jadi ini adalah nilainya. Bapak Ibu akan bisa menemukan nilainya nanti ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah siapkan laptop, internet, jaringan, perangkat, sampai pada konsumsi. Jangan sampai kelaparan pada saat mengikuti tes. Kadang-kadang kita grogi, ada aja yang kurang pada saat tes. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Wayan Widiana telah menyampaikan kaitannya dengan persiapan ujian komprehensif yang secara keseluruhan tadi disampaikan terkait dengan konsep ujian komprehensif, kemudian materi-materi apa saja yang diujikan, termasuk juga ketentuan-ketentuan di dalam ujian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan hal-hal teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga biar tidak sampai terputus koneksi internetnya di tengah ujian sedang berlangsung. Okay. Jadi untuk selanjutnya saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Di sini ada 4 orang ya yang sudah raise hand. Dipersilahkan kepada Pak Matematika Ananda. Halo, selamat siang Bapak. Oke, selamat siang. Nah, suara saya terdengar Bapak Nggih? Oke, sudah terdengar Pak. Mohon izin bertanya. Tadi kan Bapak Profesor bilang untuk mengupload 2 dari 4 rencana aksi. Nah, Tiang kan di matematikanya kemarin buatnya 2 rencana aksi saja Bapak. Berarti keduanya langsung diupload gitu. Nah, 2 rencana aksi satu perangkatnya 2 kali pertemuan, aksi 2 perangkatnya 2 kali pertemuan gitu. Nah, oke, saya tangkap sudah pertanyaannya Pak Ananda. Sepertinya terputus nih Pak Ananda ya. Suara saya terdengar Pak Ananda? Pak Ananda? Oke, mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Wayan, Prof. Wayan Widiana terkait dengan jumlah perangkat pembelajaran. Ya. Jadi untuk Pak saya lupa namanya tadi Pak Nanda ya. Pak Nanda ya. Nggih, Bapak nggih. Ada 2 dokumen yang harus diupload. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah sistemnya sudah bisa menyediakan 2 dokumen yang harus diupload. Karena untuk melihat konsistensi apakah rencana Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan apa yang
Maaf Pak, suaranya Pak Prof nggak ada ya? Betul masuk Pak Prof, suaranya tidak masuk. Ini menghilang dia Pak Prof. Hilang kayaknya. Masih mute gitu. Kayaknya ada gangguan sinyal. Oh, Ya, mungkin Pak. sama tadi di Saya juga unmute sering oleh- keluar masuk dari tadi nih. Oh enggak, tadi di-unmute oleh sistemnya. Jadi maaf ya. Jadi Pak Ibu akan ditanyakan yang berkaitan dengan rencana aksi. Ketika belajar itu bisa dalam bentuk modul, namun untuk yang K13 dalam bentuk RPP. Di sanalah akan ditanyakan berkaitan dengan rencana aksinya. Nah, akan dicek dari 4-nya itu dua rencana aksi. Kan Bapak Ibu sudah membuat 4 rencana aksi. Nah, diuploadlah dua-duanya. Pilih dua-duanya yang terbaik ya. Apakah suara saya masih terdengar? Pak Sarmito, suara saya terdengar? Masuk Prof, masuk. Silakan Prof. Oke. Ya, kira-kira seperti itu jawaban saya ya, Pak Sarmito ya. Oke, bagaimana yang bertanya, Pak Ananda? Tapi kemarin ini untuk kategori 1 gelombang 2 rencana aksi yang dibuat 2 apa 4 ya? 2 ya? 4. Rencana aksi yang dibuat 4, memilih 2. 2 apa 4? Oh, maaf Prof, ini kayaknya untuk ini K1 gelombang 2 ini sama dengan kategori 1 Oh, sebelumnya. berarti 2 ya. Tapi yang dipilih 1 aja. Oh, satu saja yang diupload ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Pilih yang terbaik ya Bapak Ibu, rencana aksi dari 2 rencana aksi yang Bapak Ibu susun, pilih yang terbaik ya untuk diupload. Oke, dan pastikan juga untuk nguploadnya itu di dua bagian ya, kalau nggak salah di LMS itu biar di dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 juga. Iya, betul. Iya. Oke, selanjutnya ada Bu Rohimah ya. Bu Rohimah, silakan Bu Rohimah dari PPKN. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama seperti yang tadi ditanyakan sama Pak siapa tadi ya. Jadi kita itu ada 2 rencana aksi. Jadi pilih salah satu rencana aksi yang kita anggap baik dan kita upload. Ada 5 perangkat 5 perangkat. Ya. Kita upload dalam dosen 1 dan dosen 2 itu sama ya Pak. Jadi kita pilih salah satu seperti itu. Ya. Iya Bapak, terima kasih banyak. Oke, baik. Ya, perangkatnya harus lengkap ya. RPP-nya, LKPD-nya, kemudian Bahan semuanya ajarnya, medianya, videonya. bahan ajarnya ya, semua lengkap. Iya, terima kasih Bapak. Baik. Oke, untuk selanjutnya nih banyak sekali nih yang bertanya nih ya. Bu Anjani dari PGSD, Anjani Nur Indah Sari. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Yang di sini yang saya tanyakan, apakah ketika uji kompre itu kita disuruh peer teaching tidak Pak? Terima kasih. Bagaimana Bu? Tergantung dari dosennya ya. Kalau misalnya dosennya ragu dengan penjelasan Ibu, mungkin disuruh mempraktekkan. Iya. Ya, itu tergantung penilainya. Dari mana misalnya kita tahu bahwa Bapak Ibu sudah menguasai solusi yang Bapak Ibu tawarkan?
ternyata penjelasan Bu Anjani tidak maksimal. Ya minta saya dipraktekkan, ya harus dipraktekkan itu ya gitu. Oh iya, ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bapak. Oke, baik. Jadi sudah 3 pertanyaan sudah dijawab sama Prof. WW. Kita buka lagi satu sesi nggih Prof nggih. Lagi 3 pertanyaan aja nggih Prof nggih. Nggih karena oke, baik. Saya persilakan pada Pak Made Adnyana dari PG PAUD. Pak Made, silakan Pak Made. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Made bertanya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan bisa tulis di kolom chat ya. Nggih, sukses semua nih Pak Prof. Semoga dalam keadaan sehat Pak Prof nggih. Pak Prof, yang mohon izin bertanya niki mengenai teknis dari pelaksanaan uji komprehensif nanti. Jadi niki kan apakah nanti akan digabungkan dalam satu link Zoom seperti Nika yang akan kita gunakan bersama. Lalu Nika kan kalau tidak salah yang kemarin dijelaskan bahwa yang menangkap bahwa pada saat uji komprehensif niki akan dipanggil satu persatu. Nah, untuk daftar nama gilirannya Nika pun napi Nika Pak Prof. Nah, nanti akan disampaikan oleh admin. Pak Made tanyakan ke admin ya. Iya, siap Prof. Ya, nanti akan di-share nanti akan di-share oleh admin kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan bisa mengetahui jam berapa dapat ujian. Nggih. Nggih, sukses semua Pak Prof. Di hari ini paling lambat mungkin sore ini sudah di-share nggih. Oke, selanjutnya Pak Sigit ya. Pak Sigit Dwi Prasojo dari TKI. Oke, silakan Pak Sigit. Silakan Pak Prof. Baik, selamat siang Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Prof tentang mekanisme ujian komprehensif yang akan dilaksanakan ya kan. Saya mendengar dari beberapa versi tiap LPTK ya. Pada saat ada kasus, bukan kasus ya, misalkan ada perintah untuk mengajar di peer teaching ya oleh dosennya. Itu meskipun tidak ada siswa ya, kita hanya berhadapan dengan 2 dosen saja. Apakah kita menggunakan alat-alat seperti handphone di-zoomkan satu, kemudian laptop di-zoomkan juga seperti itu? Atau cukup kita dengan memperlihatkan kita tekstur berdiri dan sebagainya, atau cukup dengan duduk saja seperti biasa kemarin kita peer teaching Pak? Itu Pak Prof, terima kasih. Bapak Ibu hanya memastikan bahwa rencana Bapak Ibu itu sudah dibuat sesuai dengan solusi yang ditawarkan. Misalnya Bapak Ibu menawarkan solusi problem based learning, jangan-jangan Bapak Ibu nggak paham, nah, coba dipraktekkan dulu, ya jelaskan konsep prakteknya ya. Oke, siap. Oke, sudah jelas ya Pak Sigit ya? Siap, jelas Pak Made. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Kadek Agus Mardana. Oke, sebelum ke Pak Made, nah apakah perlu dipersiapkan PowerPoint? Tidak perlu Bu ya. Baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya. Izin yang bertanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, untuk pertemuan misalkan kita melakukan membuat 2 perangkat Pak Prof. Kemudian ada pertemuan 1 dan pertemuan 2 untuk perangkat yang pertama. Nah, apakah nanti pertemuan 1 saja disampaikan atau bagaimana Pak Prof? Terima kasih. Pertemuan apa yang dimaksud itu? Di RPP kan ada 2 pertemuan. Itu kita tidak membahas RPP-nya ya, tetapi coba diperhatikan lagi ini yang dibahas, yang dinilai itu adalah ini komponennya ya. Jadi kemampuan Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, explore, penentuan penyebab masalah, ini tidak ada penilaian RPP. Ya, untuk penilaian RPP itu akan nanti ada UKIN. UKIN-nya dinilai RPP-nya. Dan sekarang dinilai itulah kemampuan Bapak Ibu mulai dari identifikasi masalah, solusi sampai rencana aksinya. Nah, kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah itu perlu 2 kali pertemuan jelaskan bahwa untuk menyelesaikan kemampuan masalah yang berkaitan dengan siswa untuk kemampuan numeriknya rendah, kita lakukan dengan problem based learning 2 kali pertemuan. Ya jelaskan seperti itu.
Nah, kenapa memilih 2 kali pertemuan ya jelaskan. Jadi tidak pada konteks RPP atau modulnya. Konteksnya adalah ini 10 komponen. Oke, Pak Prof. Terima kasih. Karena tadi terpental, jadinya Tiang hanya lihat gambarnya saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya Pak Agus ya jawaban dari Prof. Budianing ya. Suksema. Ya, oke. Makasih. Untuk selanjutnya mungkin ada yang di kolom chat yang belum dijawab, Prof. Sampai saat ini masih error LMS-nya. Ya, kalau LMS error nanti mudah-mudahan besok sudah bisa ya. Ya, mudah-mudahan besok sudah bisa. Agak kalau error kan tidak bisa dinilai. Masih error. Kemudian bagaimana mahasiswa dari guru penggerak apakah mengikuti ujian komprehensif dan PPL karena LPTK lain tinggal UP. Nah, saya belum mendapat informasi dari Pak Ketua, nanti saya akan tanyakan dari Pak Ketua. Saat ini tidak ada surat resmi untuk tidak ikut ujian komprehensif. Saran saya sih ikut aja, tidak ada salahnya. Toh nanti kalau tidak dimasukkan nilai tinggal nunggu UP aja. Tapi kalau misalnya tidak ikut, nanti tidak ada surat resmi bahwa tidak ikut ujian komprehensif, nah itu agak sulit kita bisa membantu. Nah itu ya, nanti coba akan kita tanyakan ke Pak Nurjaya ya, selaku ketua, bagaimana informasi dari pusat, apakah ada surat resminya enggak, bahwa Bapak Ibu yang dari guru penggerak tidak perlu ikut ujian komprehensif. Kalau kita sih biasanya patokannya tidak omong-omongan ya, patokannya adalah surat diberikan kita sehingga bisa kita bertanggungjawabkan. Kemudian apakah peserta ujian boleh memegang print out perangkat ajarnya dan LK 1 sampai 2? Silakan, tidak masalah itu. Silakan ya. Print out, ngeprint semuanya apapun Bapak Ibu, buku-buku Bapak Ibu pegang silakan, tidak ada masalah itu. Apakah video pre-teaching yang sudah diupload menambah nilai UK? Tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Misalnya pada saat video yang Bapak Ibu buat itu bagus, tetapi 10 kali tiks, atau Bapak Ibu tidak kuasai konsepnya. Nah, pada saat sekarang lah secara lisan ditanyakan, Bapak Ibu menguasai nggak konsep yang Bapak Ibu lakukan itu? Bapak Ibu mengajar dengan model apa? Pendekatan apa? Bapak Ibu harus menguasai. Bapak Ibu mengajar medianya apa yang digunakan? Bapak Ibu juga harus menguasai itu. Nah, ini ditanyakan. Kisi-kisinya udah jelas seperti yang saya tayangkan. Misalnya pertanyaan pemantiknya begini. Bapak Ibu sudah melakukan identifikasi masalah, berapa masalah yang Bapak Ibu temukan? Jawab. Kemudian dari masalah-masalah itu, Bapak Ibu sudah melakukan eksplorasi secara teoritik dan cari penyebab-penyebabnya, atau wawancara sudah. Apa yang menyebabkan? Jawab. Nah, kemudian kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menjadi penentu dari masalah itu? Nah, terus solusi yang Bapak Ibu tawarkan apa? Jelaskanlah seperti itu semuanya. Mengalir semuanya. Tanya jawab. Ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ya. Review. Niki semacam review apa yang kita kerjakan Nike selama KLK Nike. Berarti review lah. Ya. Besok semua. Ya, kira gitu lah Bu Agung ya. Oh iya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan di sampingnya. Kapan diupload rencana aksinya? Sekarang udah bisa. Oke, saya ulang ini dulu ya. Bagaimana tindak lanjut jika 2 kali ujian tetap tidak lulus kedua-duanya? Ya, Bapak Ibu nggak bisa PPR, berarti pendidikannya udah selesai, Bapak Ibu nggak lulus PPG. Usahakan harus lulus ini ya. Kemudian izin bertanya, pada saat UK apa boleh melihat catatan? Boleh. Mohon maaf, izin bertanya, tadi terputus padahal sudah ditanyakan. Terkait ketika ujian komplit cukup menggunakan 1 kamera depan saja atau seperti ujian pretest menggunakan HP di samping peserta. Ini tanya jawab ya.
Jadi menggunakan laptop aja udah cukup. Saya jawab seperti kita saat ini, berhadapan. Nanti di room hanya ada 4 orang. 1 peserta, 2 penguji, 1 admin. Ya, ujian lisan lah Bapak Ibu. Ya. Nah, Bu Agung nggak perlu ketuk-ketuk Bu Agung. Tenang aja, bisa udah jawab Bu Agung. Oke, saya kira itu. Ada yang tanyakan lagi? Nah ini, jika saat UK jaringan sinyal mati, apakah diulang atau dianggap nggak lulus? Nah, kan saya sudah tayangkan slide terakhir ini. Ini proses ujian Bapak Ibu ya, proses ujian. Jadi siapkan semuanya sebaik-baiknya. Perangkat, internet, pokoknya cari tempat yang nyaman, pastikan internetnya sudah bayar, dan lain sebagainya. Jadi siapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai gara-gara internet Bapak Ibu nggak lulus, kan jelek itu rasanya. Ya, Bapak Ibu siapkan diri, jawab dengan tenang, jangan grogi. Gitu, ya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang tanyakan? Gimana Pak Made? Oke. Oke, yang terakhir aja nih Pak Wayan sebelum terbang nanti nih Pak Wayan. Ini dari matematika. Silakan. Dari matematika yang biar langsung mungkin Pak Ketut ya, dari matematika. Silakan Pak Ketut. Terima kasih atas waktunya Pak Made. Saya ingin sedikit bertanya saja Niki terkait teknis, mestinya karena seperti pemadaman dan sebagainya itu kan di luar kendali saya. Kalau sinyal mungkin saya bisa cari. Kalau pemadaman seperti itu bagaimana solusinya, Pak Prof? Terima kasih. Ya itu dicari tahu informasinya. Jangan kalau sudah akan ada pemadaman pindah ya. Terima kasih Pak Prof. Oke, mungkin cukup Pak Prof Intinya ini saya yakini Bapak Ibu peserta K1 gelombang 2 ini sudah siap gitu ya. Pertama kaitannya dengan pemahaman di substansinya, di pendalaman materi dan pengembangan perangkat, termasuk juga hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan. Mulai hari ini Bapak Ibu sudah mulai bisa mengupload di LMS perangkat pembelajaran yang terbaik, dan semoga juga di hari ini pula jadwal Bapak Ibu sudah bisa diberikan oleh admin sehingga tahu jam berapa besok dan mungkin lusa gitu ya dapat jadwal ujian. Nah untuk hari ini mungkin bisa dicukupkan sampai di sini Prof Wayan Ada lagi tambahan pertanyaan? Oke. Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ujian komprehensif yang akan Bapak Ibu laksanakan dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semuanya bisa lulus sehingga semuanya bisa ikut PPL di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Prof Wayan sudah memberikan materinya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi selamat untuk mengikuti ujian komprehensif. Mohon maaf apabila dalam memandu jalannya kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup kegiatan ini dengan para terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Daerah itu laporan ikut dari Kang Aspen, kan?